Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan stambuk 13020170090. Saya dari kelas C1 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak berbasis objek dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu judul studi kasus aplikasi berorientasi objek berskala kompleks sesuai dengan tahapan SWDLC atau Software Development Life Cycle. SDLC implementasi model waterfall pada sistem informasi persediaan barang berbasis web. Jadi, saya mengambil aplikasi sistem informasi persediaan barang berbasis web pada studi kasus PT Pamindo 3T. Jadi, pada tahapan SWDLC itu ada yang disebut dengan tahapan analisis dan desain. Ini merupakan tahapan dalam sistem atau rekayasa informasi. Selanjutnya ada tahapan pengkodean. Setelah tahapan pengkodean, ada tahapan pengujian. Identifikasi masalah. Identifikasi permasalahan yang ada pada PT Pemindo adalah: yang pertama, proses penerimaan dan pengeluaran barang di gudang memerlukan waktu yang relatif lama karena ditentukan oleh ketelitian bagian gudang itu sendiri. Yang kedua, tidak terdapat penyimpanan data berbasis database sehingga pengolahan dan pencarian data barang menjadi lama. Yang ketiga, lambatnya proses pengolahan data sehingga data dan informasi yang tidak dihasilkan kurang akurat. Analisis. Berikut analisa kebutuhan pengguna yaitu: yang pertama, analisa kebutuhan admin. Admin dapat mengelola data master. Admin dapat mengelola data PO. Admin dapat melihat laporan barang dan laporan supplier. Admin dapat mengganti password. Sedangkan yang kedua, analisa kebutuhan bagian gudang. Bagian gudang dapat mengelola barang masuk dan barang keluar. Bagian gudang dapat melihat stok barang, laporan barang masuk dan barang keluar. Bagian gudang dapat juga mengganti password. Yang ketiga, analisa kebutuhan bagian procurement. Bagian procurement dapat mengelola data barang dan data supplier. Dia juga dapat membuat PO, dapat juga mengganti password. Yang keempat, analisa kebutuhan manajer. Bagian manajer dapat melihat laporan data barang, laporan data barang masuk, dan laporan barang keluar. Selanjutnya masuk pada tahapan desain. Desain alur program dibuat dengan menggunakan UML. Yang pertama, use case diagram bagian admin. Di dalam admin bisa melakukan login, mengelola data user, mengelola data supplier, mengelola data barang, mengelola data PO, melihat laporan barang, melihat laporan supplier, dan mengganti password. Yang kedua, use case diagram bagian gudang. Gudang dapat melakukan login, mengelola barang masuk, mengelola barang keluar, melihat stok barang. Dia bisa melihat laporan barang masuk dan keluar, dan bisa juga mengganti password. Yang ketiga, use case diagram bagian procurement. Dia bisa melakukan login, mengelola data barang, mengelola data supplier, membuat PO, dan mengganti password. Yang keempat, use case diagram bagian manajer. Manajer dapat melakukan login, dapat melihat laporan data barang, melihat laporan barang masuk, dan melihat laporan barang keluar. Berikut komponen diagram sistem informasi persediaan barang.
ada application database, procurement application, manager application, jQuery.js, style.css, ada XAMPP, MySQL database, admin application, dan gudang application. Selanjutnya yaitu desain database atau ERD. Dalam ERD-nya yaitu ada user login, dapat melakukan melihat barang masuk. Di dalam barang masuk memiliki data barang. Dalam data barang mempunyai data PO dan barang keluar. Dalam data PO mempunyai data supplier. Selanjutnya tahapan pengkodean. Penulisan kode program merupakan tahap penerjemahan desain sistem yang telah dibuat ke dalam bentuk perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer. Pada perancangan program ini dibuat pemrograman terstruktur dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya tahapan pengujian. Pengujian software dilakukan untuk memastikan bahwa software yang dibuat telah sesuai dengan desainnya dan semua fungsi dapat dipergunakan dengan baik tanpa ada kesalahan. Dalam tahap ini, perusahaan harus memastikan bahwa kerangka pengujian software dibuat dengan lengkap meliputi semua proses, kebutuhan, dan pengendalian yang ada di dalam dokumen analisa kebutuhan dan desain sistem. Pengujian dilakukan dengan metode black box testing dan dilakukan pada saat akhir. Maka terima kasih, itulah tadi sistem informasi persediaan barang berbasis web pada studi kasus PT Pramindo 3 yang dimana menggunakan tahapan SWDLC. Dalam tahapan SWDLC itu ada tahapan yang pertama yaitu identifikasi masalah, yang kedua itu analisis, yang ketiga mendesain, yang keempat pengkodean, dan yang terakhir itu pengujian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.